Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Fadila Rahma. Saya nomor absen 10 dari kelas 11 MIPA 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang PPKI. Terdapat 3 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, sejarah pembentukan. Yang kedua, tugas dan keanggotaan. Dan yang terakhir, sidang-sidang PPKI. Pokok pembahasan yang pertama yaitu sejarah pembentukan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa disebut PPKI menjadi salah satu lembaga yang dibentuk para tokoh Indonesia dengan seizin pemerintahan militer Jepang. Organisasi PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 dan dibubarkan pada tanggal 22 Agustus 1945. Organisasi yang memiliki nama lain PPKI ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Pokok pembahasan yang kedua yaitu tugas dan keanggotaan. PPKI sendiri dibentuk untuk membahas hal-hal praktis mulai dari pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, penetapan dasar negara dan simbol negara, hingga kebutuhan lembaga negara. Tugas PPKI secara umum adalah melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI juga memiliki peran untuk melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yaitu meresmikan pembukaan dan batang tubuh konstitusi. Secara umum, kepanitiaan ini berjumlah 21 orang yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia. Anggotanya terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Mereka adalah Supomo, KRT Rajiman Wedyo Diningrat, RP Suroso, Sutarjo Kartohadikusumo, Kyai Haji Abdul Wahid Hashim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Abdul Karir, Pangeran Suharjo Hamijojo, Pangeran Purbojo, Muhammad Amir, Abdul Abbas, Muhammad Hasan, GSSC Ratulangi, Andi Pangerang, Aha Hamidan, I Gusti Ketut Puja, Mr. Johannes Latuharhari, Yap Chuanping. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6, yakni Ahmad Subarjo, Sayuti Melik, Ki Hajar Dewantara, RAA Wiranata Kusumo, Kasman Singodimedjo, dan Iwa Kusuma Sumantri. Seluruh persiapan dan pelaksanaan kemerdekaan Indonesia sudah diserahkan kepada PPKI. Selanjutnya, PPKI berkewajiban untuk meyakinkan masyarakat terkait kemerdekaan Indonesia. Tugas-tugas ini dilaksanakan lewat beberapa sidang. PPKI telah menggelar 3 kali sidang yang diadakan pada tanggal 18, 19, dan 22 Agustus 1945. Sidang-sidang PPKI. Sidang 1 PPKI terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945. Topik yang dibahas adalah dasar negara dan pemimpin negara. Hasil yang didapatkan antara lain: pertama, menetapkan dan mengesahkan UUD 1945. Yang kedua, mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional sebagai badan pembantu presiden sebelum DPR atau MPR seperti yang diharapkan di UUD 1945. Sidang 2 PPKI terjadi pada tanggal 19 Agustus 1945. Topik yang dibahas adalah menyusun pemerintahan pusat dan daerah. Hasil yang diperoleh antara lain: yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang bertugas membantu presiden. Yang kedua, membagi wilayah Indonesia ke dalam 8 provinsi beserta menunjuk para gubernurnya. Yang ketiga, akan membentuk suatu Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Selanjutnya, sidang 3 PPKI terjadi pada tanggal 22 Agustus 1945. Topik yang dibahas adalah merancang lembaga tinggi kelengkapan negara. Hasil yang diperoleh antara lain: yang pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang berpusat di Jakarta. Yang kedua, menetapkan Partai Nasional Indonesia atau PNI sebagai satu-satunya partai politik di Indonesia. Dan yang terakhir, membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Sekian materi yang saya jelaskan tentang PPKI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.